Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Karena terus diburu oleh sang naga yang marah karena maksudnya untuk menghalangi rancangan Allah bagi keselamatan umat manusia itu gagal, perempuan yang merupakan simbol umat Allah itu lari ke padang gurun untuk dipelihara 1260 hari lamanya. Maksudnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Padang gurun dalam pemikiran manusia pada umumnya adalah tempat yang tandus, lebih cocok jika dikatakan sebagai tempat penghukuman. Namun di tangan Allah, padang gurun justru menjadi tempat bagi umatnya untuk mengalami pemeliharaan, pemurnian, dan pelatihan untuk mengenal Dia dan hidup sesuai dengan pimpinannya. Itulah yang dilakukan Allah terhadap umat Israel setelah Ia mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Sebenarnya, jarak tempuh tanah Goshen, tempat mereka tinggal di Mesir ke Kanaan, tidak terlalu jauh. Tetapi Tuhan tidak memilih jalan itu. Dia justru menuntun umatnya berputar ke padang gurun, bahkan membuat mereka seolah-olah terjebak di tepi laut Tebero, dan secara logika tidak mungkin meloloskan diri dari kejaran Firaun dan tentaranya. Namun yang terjadi kemudian, mereka justru mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dia membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang di tanah yang kering di tengah laut. Waktu mereka sampai ke seberang dan menoleh ke belakang, air laut telah berbalik dan Firaun bersama dengan tentaranya tidak ada lagi. Selain itu, tidak terhitung banyaknya pekerjaan Tuhan yang dahsyat lainnya yang mereka alami di padang gurun tersebut. Bahkan ketika mereka memberontak karena tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah Dia janjikan, sehingga mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan tetap menyertai dan memberikan pengalaman-pengalaman iman yang melampaui apa yang mampu mereka harapkan. Semua itu tidak mungkin mereka alami jika mereka tidak berada di padang gurun. Itulah juga yang dialami oleh banyak orang di sepanjang sejarah. Padang gurun kehidupan, yaitu saat-saat yang berat dan penuh pergumulan, menjadi tempat untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah hidup secara total dan bersifat kekal. Di padang gurun kehidupan, orang-orang besar dilahirkan dan karya-karya agung yang memberkati banyak orang diciptakan. Maka, jika saat ini kita sedang berada di padang gurun kehidupan, semuanya serba tandus, tidak ada jalan keluar yang bisa kita lihat, kita kehilangan arah, dan orang-orang yang biasa bersama kita satu persatu meninggalkan kita, jangan kehilangan harapan. Tetap nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, maka pada saatnya kita akan takjub melihat Tuhan mengubah padang gurun kehidupan kita menjadi tempat istimewa yang tidak terlupakan. Amin.